Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam diri. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal pola uang datang ke Anda? Ada berapa cara uang datang ke Anda? Mungkin agar lebih cepat saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja? Atau diberi orang tua Anda? Atau diberi oleh suami? Atau diberi oleh pasangan hidup Anda? Atau dari hasil usaha sendiri? Atau dari dagang? Atau dari gaji? Atau dari meminta kepada orang lain? Apapun itu. Sewaktu Anda melanjutkan video ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan. Sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain. Serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan, setiap harinya, setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan. Yang ada hanyalah pengulangan. Misalnya, sekarang kita bayangkan. Misalnya ya, ini hanya pelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap persepsi Anda. Bayangkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte, dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman. Waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Perempuan cantik dengan tinggi semampai berkulit putih tersebut berpakaian rapih, sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, tapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena kecantikannya. Kalau dilihat sekilas, usianya tak lebih 25 tahun. Make up-nya tipis, kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik berdiri di sisi kiri jalan yang disoroti jelas oleh lampu merkuri dekat halte tersebut? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Atau ada juga yang menyatakan begini, mungkin perempuan ini baru pulang kerja shift malam dari hotel di Bilangan sekitar situ. Pokoknya macam-macam, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala kita masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seorang tercipta? Mengapa manusia satu dan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang gagal, dan ada lagi beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya seseorang yang membaca koran lampu merah, atau dulu ada namanya pos kota, atau isi berita yang selalu negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat, kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template orang yang kira-kira selama 5 tahun kalau dia baca dan yang diperoleh adalah hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, apakah Anda menebak apa isi kepala masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Inginkah mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda, selalu ada yang memberatkan. Sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman Anda yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin tentang diri Anda, inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan yang Anda rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran ini
yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga bukan dari mana asal Anda, tapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh keilmuan dan imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas pula. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi sukses Anda.